Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman Bunda? Sore ini kita ada di area sawahku dan bersama-sama Bunda sudah ada Denasa, pendiri dari Rumah Hijau Denasa. Masya Allah, ini sebuah kesempatan yang luar biasa, kita bisa bincang-bincang sejenak dengan beliau. Apa kabar Denasa? Alhamdulillah, sehat Bunda. Ya. Luar biasa sekali, senang sekali bisa ketemu Denasa. Ya, banyak inspirasi mulai dari awal masuk ke kawasan Rumah Hijau Denasa sampai di sawahku ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, ya banyak sekali literasi sepanjang jalan kita dapatkan. Nah, bincang-bincang sebentar saja ini Denasa, banyak berapa hal mungkin mau saya gali dari kita biar menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, apalagi khususnya anak-anak muda. Nah, saya mau tanya gini Denasa, sejak kapan ini Rumah Hijau kita dirikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rumah Hijau kami inisiasi sejak 2007 lalu. 2007? Iya. Masya Allah. Iya, sebagai area konservasi dan edukasi. 2007, jadi 2007 itu berarti sudah berapa tahun itu ya? 14, kurang lebih 14 tahun. 14 tahun, Masya Allah. Dan memang itu awalnya di Rumah Hijau tadi itu, yang bangunan itu ya tadi, mulai jadi, dari situ? Dari sana awalnya kita tanam pohon dulu, karena itu bekas tempat sampah, dan juga tempat galian batu bata yang sebagian besar tanamannya sudah hampir hilang. Lalu kami kembalikan lagi spesies yang bisa tumbuh di sana. Oh, jadi kita kita Denasa yang lakukan gerakan penyelamatan terhadap spesies tanaman yang hampir punah itu. Ya, punah, langka dan endemik. Dan Rumah Hijau Denasa ini sebenarnya dia kalau tidak salah kan ini gerakan literasi. Ya, bagian dari gerakan literasi. Dan Rumah Hijau ini masuk dalam daftar dari sekian banyak perpustakaan yang bertransformasi ya. Jadi istilahnya transformasi perpustakaan. Bisa kita jelaskan singkat apa itu transformasi perpustakaan? Yang kita biasa dengarkan perpustakaan Ji. Ya, jadi dari perpustakaan ya Bunda ya, dari kami mengelola perpustakaan, membuka layanan perpustakaan, kami belajar dari koleksi kami, baca buku dan media-media yang ada yang kami miliki, lalu kemudian mendapatkan pengetahuan, informasi baru. Dari informasi itu kami tidak berhenti, kami berkarya. Oh, jadi tidak sampai hanya membaca dan mengetahui, tapi mengimplementasikan apa yang dibaca kami baca. itu. Jadi kami misalnya mempelajari apa yang cocok diimplementasikan dengan potensi yang ada di sekitar kami, lalu kami kembangkan. Jadi contoh nyatanya ya, Rumah Hijau Denasa ada karena memang didahului dari perpustakaan Denasa yang lebih dulu ada. Kemudian dari layanan perpustakaan itulah kami libatkan banyak pihak untuk datang belajar, berdiskusi, berinteraksi. Kami undang champion-champion lokal datang ke Rumah Hijau Denasa untuk menyebarkan hal-hal baik yang mereka lakukan agar direplikasi oleh orang-orang lain. Demikian juga kami. Jadi hasil bacaan kami transformasikan menjadi ide, lalu kemudian buat skemanya, lakukan, lalu kemudian apa yang bisa ditumbuhkan hari ini di Rumah Hijau Denasa dan di area pengembangannya. Jadi transformasi perpustakaan itu bukan hanya datang sebuah perpustakaan tempat membaca, atau pinjam buku, tapi perpustakaan itu menjadi sebuah tempat pemberdayaan, seperti itu mungkin ya. Pemberdayaan sesuai dengan sumber daya lokal. Jadi bukan sekedar informasi pengetahuan yang ada di situ, tapi juga ada nilai lain, ada nilai ekonomi dan nilai sosial yang berkembang di situ. Penyelamatan budaya, kultur, itu semua bisa dilakukan, bahkan memang harus basisnya dari perpustakaan. Terus Denasa, kenapa kita mau bikin begini? Nah, saya dengar-dengar ini katanya kita dosen di Unhas. Unhas itu kan perguruan tinggi yang prestise di Sulawesi Selatan. Di KTI malah. Jadi dosen di sana itu kan impian semua orang. Sudah ada di posisi itu, terus kemudian resign dan kemudian berkhidmat di kampung, mendirikan seperti ini. Kenapa sampai seperti itu?
seperti kesannya itu kan oh pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang jarang sekali orang mau lakukan. Baik. Jadi kami sempat mengajar 5 tahun ya di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin dan juga mengajar MKU hampir semua fakultas. Lalu kemudian memilih pulang ke kampung karena berniat atau bermimpi mau membangun kampung. Masya Allah, itu ya. Karena di stretching itu ya, Masya Allah itu di bol ya kalimatnya Denasa. Beliau mau pulang ke kampung untuk membangun kampung. Iya. Jadi menurut yang pandangan saya, di UNAS itu sudah dipenuhi dengan orang cerdas, orang pintar. Bahkan pada saat saya keluar 2007 itu sudah 400 guru besarnya. Guru besar sudah 400. Dan saya merasa bahwa tak sama ya, kurang lebih sama di kota juga seperti itu. Kontestasinya ketat. Kontestasinya ketat. Sedangkan masih luas, apalagi kampung kita membutuhkan tenaga yang masih segar, pemikiran dan ide yang masih segar untuk membangun kampung. Dan ketika saya pulang Bunda itu saya sudah berpikir bahwa pasti saya jadi pemenang. Masya Allah. Kenapa? Karena saya pulang dengan ide-ide yang baru. Dan dulu itu di diskusi di koridor di kampus hanya mengetahui satu kalimat, berpikir global, bertindak lokal. Tapi banyak orang mengetahui tentang ide itu, tapi tidak pulang melaksanakannya. Saya yakin bahwa hal baik yang kita lakukan dimanapun kita lakukan itu pasti kita ditemukan dan pasti kita dimuliakan. Dan alhamdulillah benar yang saya pelajari dan saya yakini dari sebuah kampung yang tidak dikenal luas, lalu kemudian menjadi rujukan nasional, bahkan kemudian orang-orang dari negara-negara sahabat datang dan mau belajar dengan kultur kita, budaya kita, dan yang lainnya. Luar biasa ya. Jadi anak-anak muda kalau selesai maki kuliah jangan malu-malu pulang kampung. Begitu betul. Pulang kampung, mengabdi di kampung. Jangan cuma numpuk di kota nyari peluang kerja, padahal di desa menunggu kalian, ide-ide kalian, gagasan-gagasan kalian untuk dimajukan. Ya. Terus Denasa, apa yang bikin kita bertahan sampai sekarang 14 tahun kita ibarat itu sendiri di sini, sendiri di sini dengan sumber daya yang terbatas, kita masih bertahan, Masya Allah. Apa yang membuat? Yang pertama ya pasti karena itu tadi kebermanfaatan. Saya ingin melakukan sesuatu yang kemudian memberi dampak kepada orang sekitar saya, kemudian juga kampung saya. Jadi salah satu tujuannya yaitu memperkenalkan kampung kepada orang-orang, kemudian sebenarnya ya keyakinan ya dengan yang sampaikan saya tadi, kalau kita punya niatan yang baik pasti ada saja jalan. Yang penting kita konsisten dengan niat itu dan mau menjalankannya. Yang lain itu sebenarnya hanya strategi, ya. Jadi apapun pilihan hidup kita itu pasti kita diuji dengan tantangan karena hidup ini adalah ujian. Dan dimanapun kita mau hidup sama saja. Kita mau hidup kemudian bermanfaat yang memberikan dampak baik dan diawali dan dinikmati lebih awal oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang tercinta kita, ya. Lalu kemudian memberi dampak secara luas ke daerah, wilayah, bahkan bangsa. Jadi sebenarnya kita hanya punya pilihan sebenarnya, dan kita siapapun orangnya pilihannya sama dan bisa menentukan jalannya. Jadi jangan pernah, saya selalu menyampaikan Bunda ya, kalau saya hidup di kampung saya pasti guyup, keluarga saya ada, pasti tidak mau membiarkan saya sendiri kan, ya. Tapi kalau kemudian pesannya ya dimanapun kita ya lakukan yang terbaik, dan kita jangan mau hidup sendiri dan jangan menikmati hasil kerja kita sendiri. Jadi itu salah satu yang membuat saya bertahan. Rumah Hijau Denasa jadinya menjadi dalam perjalanan selanjutnya ketika menginisiasi itu kemudian menjadi pertautan. Banyak orang yang awalnya ketemu di Rumah Hijau Denasa lalu kemudian punya ide pulang dan mengembangkan hal yang serupa atau mereplikasi atau ATM, ambil tiru modifikasi. Kemudian ada juga yang kemudian ke Rumah Hijau Denasa mendapatkan sahabat baru, teman baru dan seterusnya. Itu dengan itu kemudian saya merasa bahwa ini sudah bermanfaat dan saya harus melakukannya terus, mengembangkannya. Bahkan kami membuat desain sampai 60 tahun ke depan. Bisa saja orang lain menduplikasi apa yang dilakukan oleh Denasa, bahkan memodifikasi dan seterusnya, melakukan pengembangan-pengembangan. Tapi tidak semua orang bisa bertahan lama. Karena apa? Kekuatan niat.
kekuatan kebermanfaatan yang ada di dalam diri Denasa. Nah, itu kuncinya ya. Mungkin banyak orang yang punya uang banyak ya, uang berlebih menjadi investor, tapi ya dia tidak bisa bertahan lama karena lemah niatnya. Tapi kalau Denasa ini punya kekuatan niat yang luar biasa ya. Terakhir Denasa, ini kan transformasi perpustakaan ini ada sosialnya juga, ada entrepreneurnya juga. Boleh dikorek-korek sedikit nggak rahasianya? Kira-kira sejauh ini sudah berapa? Kalau anak muda bilang cuan. Nah, sudah berapa cuan kira-kira? Atau berapa cuan potensinya ini? Oh baik. Nah, jadi yang terbanyak ya kalau dari segi dampak ekonominya ya, DSK itu dari ekowisatanya Bunda. Di 2019 saja itu kita sudah menghasilkan ratusan ya. Ratusan apa itu Denasa? Ratusan juta. Oh Masya Allah, dalam berapa lama? 1 tahun? Oh, itu 1 tahun saja itu, hampir 900 juta. Oh Masya Allah. Itu dana yang kita kelola ya, bukan pada berapa yang bisa di-save, tapi dana yang bergulir. Iya, dana bergulir ya. Jadi potensi ekonomi, ekonomi yang ada di sini. Yang kami kelola. Jadi dan kami sudah bermitra dengan petani sayur. Kemudian peternak ikan, budidaya ikan, karena kita punya paket tangkap ikan, dan juga melibatkan warga-warga sekitar untuk masak, misalnya, dan mendampingi. Itu dari segi, tapi yang saya selalu senang itu karena dari proses edukasi yang kami lakukan itu, misalnya seorang fasilitator yang kami ajak, itu hanya bukan persoalan bagaimana mendampingi, tapi belajar tentang bagaimana kebersihan, bertemu dengan orang, interaksinya bagaimana, dan segala macam. Dan itu sebenarnya peningkatan kapasitas. Iya, betul. Artinya nanti ke depan, meskipun nanti dia akan berkarya di tempat lain, sifat yang kemudian baik itu, karakter baik itu akan membantu dia di karir selanjutnya. Dan dengan itu bisa kemudian menjadikan kita memiliki ciri kolektif. Tahu orang-orang Makassar yang tahu dia memanusiakan manusia, si pakatau, si pakalabir, dan segala macam. Kemudian proses misalnya ada orang bertanya, dia bisa menjelaskan dia yang baik. Bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi ada proses pemuliaan di sana, menghargai orang bertanya dan segala macam. Dan itu akan menjadi baik untuk bangsa kita. Bahkan bangsa kita kan di luar negeri dikenal sebagai bangsa yang ramah. Apakah kita masih mampu mempertahankan itu untuk generasi selanjutnya? Maka itu bagian dari usaha kita ke depan. Ya, apapun pilihan usaha kita, apapun pilihan hidup kita, kita harus menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita, untuk generasi selanjutnya, agar bangsa ini bisa semakin maju dan semakin dimuliakan oleh dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di bumi, di dunia. Gitu, Bunda. Saya jadi ingat laguku Denasa Minasari Murita. Wah iya, bagian betul. Itu kan. Iya betul. Iya itu naskah dan tesnya itu. Biar kemana-mana tetap kenang ini Kampunta dan kita membawa nama yang baik untuk dari Kampunta toh. Iya. Nah teman Bunda, selama Bunda ada di sini di kawasan Rumah Hijau, memang terasa sekali nilai-nilai moral yang dikembangkan, yang berusaha dikembangkan oleh Denasa. Dan seperti yang disampaikan Denasa tadi, attitude dibangun dalam interaksi kita, baik itu interaksi manusia dengan alam, dalam hal ini misalnya tumbuhan, binatang, sampai sedetail itu Denasa melakukan penjagaan, melakukan edukasi moral kepada pengunjungnya. Jadi kami tadi pengunjung diarahkan kalau misalnya mau menunjuk tanaman harus pakai jempol. Itu sebagai bentuk penghargaan, pemuliaan kita kepada ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan, kepada tumbuhan, kepada binatang, hewan yang ada di kawasan sini. Dimanapun sebenarnya. Jadi di kawasan Rumah Hijau ini kita dididik, dibentuk attitude-nya, dan diharapkan ketika kita keluar dari sini itu tetap terbawa. Tetap pemuliaan itu kita tetap lakukan. Kalau kita makan, tadi Denasa pesan, kalau kita makan, baca doa, dan kemudian kita doakan orang-orang yang berkontribusi pada makanan yang kita makan saat itu, misalnya padi, dia juga mendapatkan pahala, diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan, Masya Allah. Kita makan ikan, nelayan yang tangkapkan, walaupun kita beli dengan uang kita, tapi kalau biar banyak uang, kalau tidak ada tersedia itu, tidak ada nelayan yang tangkapkan, tidak bisa juga makan. Biar lagi ada uang 1 miliar, 1 ekor ikan tidak ada, tidak bisa. Jadi makanya
senantiasa kita ingat ketika kita mengkonsumsi itu semua, doakanlah orang-orang yang berjasa menghadirkan makanan itu di hadapan kita sehingga kita bisa menikmatinya. Luar biasa kan, keren ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Nasa sekali lagi. Terima kasih banyak. Saya sangat surprise, sangat bangga punya Denasa yang menjadi bagian dari Sulawesi Selatan. Satu lagi. Dan Denasa tahun ini peraih hadiah Kalpataru. Ya, luar biasa keren. Ya. Makasih banyak Denasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.